Banjir dan longsor terjadi di Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa pagi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Lokasi longsor berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan menerjang beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Tahuna, Manganito, Tatowareng, Kecamatan Manganito Selatan, Kendahe, Tabukan Utara, dan Kecamatan Tamako. Longsor terjadi akibat hujan deras, gelombang pasang, dan struktur tanah yang labil di daerah perbukitan. Hingga saat ini dilaporkan sedikitnya ada 4 orang tertimbun material longsor dan 200 warga terisolir. Sementara itu laporan kerugian material sementara ada 40 unit rumah rusak. Dan untuk situasi terkini di lokasi kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwonugroho. Selamat sore Pak Topo. Bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Penanganan masih terus dilakukan, artinya memang ya kondisi masih hujan, kemudian gelombang tinggi dan di beberapa tempat terjadi longsor di sekitar di Kepulauan Sangihe. Ada beberapa kecamatan di sini. Ada 6 kecamatan yang terdampak langsung dari banjir bandang, longsor, dan gelombang ekstrim, yaitu Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Manganito, Tatowareng, Manganito Selatan, dan Kendahi. 4 orang tertimbun longsor, sampai sekarang kami belum dapat update terkininya. Tadi tim masih melakukan pencarian, 20 warga juga masih terisolir karena akibat jalan menuju ke Tahuna Barat juga masih tertutup. Data sementara 40 unit rumah rusak. Jadi sejak kejadian tadi pagi pukul 5:30 waktu Indonesia bagian tengah, sampai sekarang kita belum dapat update secara pasti karena pertama tim SAR gabungan itu masih melakukan pencarian, tetapi juga kondisi banjir, longsor juga masih berlangsung sehingga menyebabkan kesulitan di dalam pendataan maupun penanganan darurat di sana. Jadi sampai saat ini banjir dan longsor masih terjadi begitu Pak Topo? Ya, sebagian masih. Tadi juga kita langsung dapat kiriman, langsung foto-foto bagaimana banjir bandang yang ada membawa material-material kayu, lumpur, dan lainnya juga menutupi jalan. Sampai sekarang masih berlangsung. Kami juga baru saja dapat laporan di Manado juga terjadi cuaca ekstrim, 1 orang guru meninggal tertimpa pohon tumbang. Jadi cuaca ekstrim di sekitar Sulawesi Utara, termasuk di dalamnya adalah Kepulauan Sangihe, Talaut masih berlangsung. Baik, tadi Anda katakan upaya darurat sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah setempat adalah mencari korban, begitu ya Pak ya? Serta menangani warga yang ada 200 warga yang terisolir, begitu Pak Topo? Iya, betul. Jadi penanganan tetap dalam hal ini, karena longsor terjadi di beberapa tempat, jadi kami selalu dapat laporan. Longsor terdapat di beberapa tempat yang sudah dipastikan 4 orang tertimbun material longsor. Kemudian korban luka-luka juga ada beberapa. Dalam hal ini masih dilakukan pendataan. Fokus utama adalah pencarian dan penyelamatan korban. Kemudian beberapa tempat masih sulit dijangkau. Ada 40 rumah yang disebutkan Pak Topo tadi rusak. Bagaimana kemudian dengan fasilitas umum Pak? Bagaimana dengan listrik atau fasilitas umum lainnya? Beberapa fasilitas umum rusak, kemudian listrik juga padam karena memang kondisinya banjir dan terendam. Beberapa tiang listrik juga tumbang sehingga dalam hal ini cukup membahayakan, sehingga dalam hal ini dimatikan oleh pihak PLN, dan beberapa fasilitas umum rusak. Jadi komunikasi yang bisa dilakukan oleh pihak BNPB kepada warga atau yang berada di lokasi? Kami langsung kontak dengan Pak Renje, Kepala Pelaksana BPBD Sangihe, baik menggunakan handphone GSM maupun dengan radio komunikasi. Kami masih terus melakukan komunikasi, dan memang laporan dari Pusdalop BPBD Sangihe memang dilaporkan kondisinya masih cukup berat, sehingga pendataan masih belum bisa dikumpulkan dengan baik. Dalam hal ini petugas-petugas yang ada di lapangan masih berada di lapangan. Baik, jadi data 4 orang tewas itu belum data final begitu ya Pak Topo? Ya, betul. Dalam kondisi darurat ini biasa data itu selalu naik turun, dan nanti dalam pelaksanaan kita memerlukan waktu untuk betul-betul memastikan
jumlah korban, jumlah terdampak, rumah rusak, dan infrastruktur yang lainnya. Apa saja Pak kendalanya untuk mendata ini ataupun juga melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak ataupun warga yang terisolir? Yang pertama aspek cuaca masih hujan masih berlangsung, kemudian material longsor betul-betul menutupi jalan, gelombang cukup tinggi, kemudian juga kondisi memang masih berlangsung. Kondisi masih berlangsung, artinya bencana masih berlangsung, sehingga dalam hal ini personil tim dari BPBD dibantu TNI, Polri, SAR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU, relawan dan masyarakat masih melakukan penanganan darurat, dan posko tanggap darurat sudah didirikan di tiap kecamatan, demikian juga dapur umum didirikan. Baiklah. Jadi pendataan dari perkecamatan, dari kita setelah minta dari pihak kelurahan ke kecamatan juga langsung ke posko dan langsung ke BNPB. Baiklah kalau begitu. Dalam hal ini informasi masih terus berlangsung. Baiklah kalau begitu Pak Topo, kita akan tunggu data terkini selanjutnya. Terima kasih Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.